Bab 21, Murid Gerbang Asura. Ditarik keluar dari halaman oleh Lilu, alis Wong Xiaolong berkerut, dan berkata, "Gadis kecil, jangan seret dan tarik aku seperti ini, orang lain mungkin salah paham." Lilu terkejut sesaat dan kemudian tersenyum manis, memperlihatkan dua lesung pipit yang lucu. "Jadi bagaimana jika orang lain salah paham? Aku adalah istrimu. Apa salahnya seorang istri memegang tangan suaminya? Saya tidak takut salah paham dan juga tidak memanggil saya gadis kecil. Saya seorang gadis yang sangat besar." Gadis kecil itu mengakhiri pidatonya dengan membusungkan dada kecilnya. Garis-garis hitam mengalir di dahi Wong Xiaolong. "Istri? Sangat besar?" Wong Xiaolong melirik dada Lilu yang sedikit menonjol tetapi belum mengembangkan dada kecil, dan tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Daerah itu masih tanah datar, kan? Menyadari Wong Xiaolong menatap dadanya yang kecil, wajahnya memerah padam, nyaris berbisik dia berkata, kenapa kamu melihat orang-orang seperti itu? Aku malu ketika ada begitu banyak orang lain di sini." Dia begitu terdiam sehingga dia dengan tegas menutup mulutnya, tidak berbicara sepatah kata pun. Menarik tangannya, dia keluar dari kediaman Li, berjalan ke jalan utama. Ini benar-benar pertama kalinya di kota Kabupaten Changlan, jadi dia ingin melihat-lihat. "Xiaolong, tunggu aku." Lilu cemberut ke arah Wong Xiaolong karena menarik tangannya, dia dengan cepat mengejarnya dengan langkah cepat, namun, kali ini alih-alih memegang tangan Wong Xiaolong, Lilu melingkarkan tangannya di lengannya, seperti istri kecil yang penurut. Aroma lembut seorang gadis tercium di hidungnya. Wong Xiaolong berusaha menghindari kontak tubuh dengannya. "Kamu bisa kembali, aku bisa berjalan sendiri." Lilu cemberut lagi, matanya memerah saat air mata mengalir di dalam. "Aku akan kembali dan memberitahu kakek bahwa kamu menggertakku." Wong Xiaolong dengan cepat menggunakan tangannya untuk menghentikannya pergi, merasakan serangan sakit kepala. "Baiklah, mari kita pergi bersama, tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan menarik atau menyeret saya." Lilu tertawa terbahak-bahak, sorot matanya berubah seketika, mengangguk, "Oke." Wong Xiaolong menghela nafas lega saat Lilu mengangguk setuju. Mereka berbalik dan mulai berjalan di sepanjang jalan dengan Lilu mengikuti di samping Wong Xiaolong di sebelah kanan, sangat patuh. Saat mereka berjalan, mata bulatnya yang besar sesekali mencuri pandang ke arahnya. Wong Xiaolong tidak peduli dan terus melihat sekeliling, tidak memperhatikannya. Tak satu pun dari mereka berbicara banyak di sepanjang jalan, dan setelah berkeliling sekali, tepat ketika mereka akan kembali ke kediaman Li, mereka melihat di sudut jalan penuh sesak dengan banyak orang yang mengacungkan jari dan membisikkan sesuatu. Keingintahuan Wong Xiaolong terpicu, jadi dia dan Lilu berjalan ke arah itu, menerobos kerumunan untuk melihat. Seorang pria paruh baya terbaring di tanah, dikelilingi oleh penonton, rambutnya berantakan dan tidak terawat, wajah bernoda kotor dan pakaian compang-camping. Terbukti, pria paruh baya itu tidak sadarkan diri. Di tanah, di samping pria paruh baya itu ada beberapa tetes darah kecil, yang tampaknya dimuntahkan oleh pria yang terluka itu. Setelah mengamati pria paruh baya itu sejenak, Wong Xiaolong ragu-ragu sebentar sebelum berjalan ke arahnya dan mengangkatnya, karena dia telah menjadi prajurit Orde keempat. Kekuatan lengannya tidak begitu lemah sehingga membawa orang dewasa akan menimbulkan masalah. Lilu heran ketika Wong Xiaolong mengangkat pria paruh baya itu. "Ayo pergi." Wong Xiaolong berkata kepada Lilu saat dia berjalan melewatinya membawa pria paruh baya itu. Dia melihat Lilu masih berdiri di tempat yang sama dengan linglung. Lilu dengan cepat mengejar Wong Xiaolong setelah memulihkan akal sehatnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Xiaolong, mengapa kamu membawa pria ini kembali bersamamu? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu." Dia menjawab tanpa menoleh. "Apakah Anda mengatakan saya tidak akan mengerti bahkan jika Anda menjelaskannya?" Mulut kecil Lilu mengerut menjadi cemberut, tetapi dia tetap diam. Dalam perjalanan, Wong Xiaolong menanyakan Lilu lokasi pintu belakang kediaman Li dan masuk melalui pintu belakang membawa pria paruh baya yang tidak sadarkan diri, menempatkannya di ruangan terpencil dan terpencil. Menonton pria paruh baya berbaring di tempat tidur, Wong Xiaolong mengedarkan kekuatan internalnya dan mengarahkan jarinya ke dada pria paruh baya itu. Jarinya kemudian bergerak ke bawah di sepanjang tubuh pria itu.
Dia menusuk tubuh pria itu beberapa kali lagi dengan jarinya dan pada saat dia selesai, Wang Xiaolong terengah-engah. Butir-butir keringat menetes dari dahinya. Lilu berdiri di belakang Wang Xiaolong saat dia melihatnya tanpa pandang bulu menyodok bagian tubuh pria paruh baya itu dengan ekspresi bingung. Minta seseorang untuk membawakan satu set pakaian, dan bersihkan dia. Wang Xiaolong berkata kepada Lilu setelah dia mengatur napas. Oh baiklah. Keluar dari linglung, Lilu mengangguk. Beberapa saat kemudian, seorang petugas kediaman Li membawa satu set pakaian dan membersihkan pria paruh baya itu, tetapi dia tetap tidak sadarkan diri. Kamu bisa pergi sekarang. Dia berkata kepada Lilu sejak pasien belum bangun. Dia akan mengatakan bahwa dia akan tinggal di sini untuk menemaninya tetapi melihat tatapan tajam Wang Xiaolong, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, ya. Tidak lama setelah Lilu pergi, di ranjang kayu Fei Hao perlahan membuka matanya, akhirnya terbangun. Dia bangkit perlahan menopang berat badannya sendiri dengan tangannya, dia mengamati sekelilingnya dan pandangannya jatuh pada Wang Xiaolong pada akhirnya. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Fei Hao bertanya, adik laki-laki, apakah kamu yang menyelamatkanku? Betul sekali. Wang Xiaolong mengangguk. Di mana saya? Kami berada di kediaman Li Kabupaten Changlan. Fei Hao mencoba yang terbaik untuk turun dari tempat tidur, tiba-tiba mengerutkan kening, Kabupaten Changlan? Dalam ingatannya, tidak ada ingatan di mana Kabupaten Changlan berada. Adik, terima kasih banyak telah menyelamatkanku, aku punya beberapa hal untuk diurus, jadi aku harus pergi dulu. Tepat ketika Fei Hao ingin keluar dari ruangan, tiba-tiba, rasa sakit yang hebat muncul di dalam tubuhnya dan dengan darah Waa menyembur keluar dari mulutnya dan dia jatuh ke lantai. Wang Xiaolong dengan cepat membantunya kembali ke tempat tidur dan berkata, kamu terluka parah. Meridian di dalam tubuh Anda rusak. Untuk sementara saya menggunakan Returning Soul Finger untuk menstabilkan cedera Anda dan titik akupunktur vital Anda. Jika Anda bergerak sembarangan, ketika dia sampai pada titik ini, Wang Xiaolong berhenti menjelaskan, karena konsekuensinya sudah jelas. Mengembalikan jari jiwa, titik akupunktur. Fei Hao memandang Wang Xiaolong. Wang Xiaolong tidak repot-repot menjelaskan, mengubah topik, dia bertanya, kamu adalah murid gerbang Asura, bukan? Saat di jalan, Wang Xiaolong melihat tato Asura di lengan kiri Fei Hao, tanda murid gerbang Asura, itulah sebabnya Wang Xiaolong membawanya kembali. Apa? Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu saya murid gerbang Asura? Fei Hao sangat terkejut, menatap Wang Xiaolong dengan hati-hati. Sekali lagi Wang Xiaolong tidak menjawab, di bawah pengawasan ketat Fei Hao dia mengangkat tangan kirinya, dan sebuah cincin hitam gelap muncul di jari manis kirinya. Cincin Asura. Melihat cincin hitam gelap itu, tubuh Fei Hao bergetar karena kegembiraan setelah beberapa saat dia tersentak dari linglung, sulit dipercaya. Wang Xiaolong diam-diam mengamati reaksi Fei Hao, menurut selembar kertas, cincin Asura ini adalah simbol dan bukti penguasa gerbang Asura dan setiap murid yang melihat cincin itu akan berlutut dan bersujud. Setelah keterkejutan dan kegembiraan Fei Hao berlalu, memulihkan akal sehatnya, dia langsung berlutut dan bersujud di depan Wang Xiaolong. Murid Fei Hao dari gerbang Asura menyapa yang berdaulat, sovereign tidak terkalahkan di seluruh dunia. Wang Xiaolong diam-diam menghela napas lega setelah melihat reaksi Fei Hao. Jika ada yang tidak beres dengan tanggapan Fei Hao sebelumnya, dia siap untuk memanggil pedang tanpa ragu dan membunuh Fei Hao. Pada saat ini, meridian Fei Hao rusak dan dia terluka parah. Dia pasti tidak bisa menghindari Blades of Asura milik Wang Xiaolong. Fei Hao, kamu bisa berdiri. Wang Xiaolong mengangguk. Ya, terima kasih yang berdaulat. Fei Hao berdiri, sikapnya sangat hormat. Dan Wang Xiaolong tahu sikap hormatnya tulus dari hati dan tidak berpura-pura. Bagaimana kamu terluka? Wang Xiaolong bertanya setelah berpikir sejenak. Membalas sovereign, murid pergi ke hutan bulan perak ingin berburu laba-laba maco hantu iblis tahap ke-10, untuk menyempurnakan dans dengan intinya, tapi tidak menyangka laba-laba maco hantu iblis itu berpasangan, jadi, kata Fei Hao merasa sedikit malu. Jadi, dia melakukan serangan balik? Pikir Wang Xiaolong,
Tetapi karena VIHOU dapat melarikan diri dari serangan balik dua binatang iblis tahap ke-10, sepertinya dia sangat kuat, setidaknya, dia harus lebih kuat dari kakek. Bab 22, hanya budak rendahan, kualifikasi apa? Setelah mendengar penjelasan VIHOU, menjadi jelas bagi Wang Xiaolong mengapa meridian VIHOU rusak, dan tubuhnya mengalami luka yang begitu parah. Duduklah, biarkan aku mengobati lukamu dulu, kata Wang Xiaolong setelah merenung sejenak. Dia ingin tahu lebih banyak tentang gerbang Asura dan situasinya saat ini, tetapi dengan cedera serius VIHOU, yang lebih penting adalah menstabilkan kondisinya terlebih dahulu. Sovereign, pembuluh darah tubuhku rusak, VIHOU ragu-ragu sebelum bertanya. Secara umum, pembuluh darah yang rusak tidak dapat disembuhkan kecuali dia dapat menemukan ramuan legendaris itu. Kamu tidak perlu khawatir, Wang Xiaolong melambaikan tangannya, berkata, saya dapat menghubungkan kembali pembuluh darah Anda, hanya saja akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Berdaulat. Anda dapat menghubungkan kembali pembuluh darah saya yang rusak. VIHOU sangat terkejut, bukan karena dia meragukan Wang Xiaolong, tapi dia merasa itu terlalu aneh. Mungkinkah Sovereign memiliki ramuan legendaris? Duduk dulu. Hati VIHOU dipenuhi dengan pertanyaan tapi dia tidak berani menentang perintah. Dia menjawab dengan hormat dan duduk. Begitu dia duduk, Wang Xiaolong meletakkan telapak tangannya di punggung VIHOU dan mengedarkan energi internalnya, dengan demikian mentransfernya ke VIHOU. Dalam sekejap, VIHOU bisa merasakan energi hangat memasuki tubuhnya, dia dengan cepat memfokuskan kembali perhatiannya dan berkoordinasi dengan Wang Xiaolong, mengarahkan energi hangat untuk menyeratkan tubuhnya. Lebih dari 1 jam berlalu. Wang Xiaolong berhenti, wajahnya sedikit pucat. Meski latihan badi metamorfosenya sudah mencapai tahap keempat, energi dalamnya masih agak lemah. Namun, setelah menghabiskan lebih dari 1 jam mentransfer energi internal ke VIHOU, dia sekarang dapat mengedarkan energinya sendiri untuk memulihkan kekuatannya. Wang Xiaolong menyaksikan VIHOU mengedarkan energi internal untuk menyembuhkan dirinya sendiri sebentar, lalu dia meninggalkan ruangan dan kembali ke halaman rumahnya. Ketika Wang Peng melihat putranya kembali dalam keadaan lelah, dia merasa sedikit aneh. Bukankah putranya pergi bersama Lilu untuk berjalan-jalan di kota? Xiaolong, kamu baik-baik saja? Wang Peng bertanya melihat kekhawatiran ayahnya, dia tertawa. Aku baik-baik saja ayah. Wang Peng menghela napas lega, lalu bertanya, Nona Lilu sudah kembali? Wang Xiaolong mengangguk. Tiba-tiba, Wang Peng tersenyum, dan senyumnya membawa rasa aneh saat tatapannya tertuju pada Wang Xiaolong. Wang Peng menyindir, bukankah tangan Nona Lilu sangat lembut dan halus? Bukankah bagus bergandengan tangan dengan wanita cantik? Wang Xiaolong melongo sejenak sebelum tersenyum. Saya katakan, Pak Tua, apa yang sedang dibicarakan? Tidak ada yang terjadi antara Nona Lilu dan aku. Wang Peng tersenyum dan berkata, oke, aku tahu tidak ada apa-apa antara kamu dan Lilu, hanya Nona Lilu yang memiliki sesuatu denganmu. Ketika dia mengatakan itu, Wang Peng tertawa gembira, kamu tidak tahu ini, tetapi ketika Nona Lilu menarik tanganmu keluar, ekspresi bocah Wang Wei sangat buruk, seperti dia makan kotoran anjing. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi, Xiaolong, kamu harus waspada terhadap Wang Wei, kata Wang Peng dan nada suaranya berubah menjadi serius. Aku tahu ayah, jangan khawatir. Jika tidak ada lagi, saya akan kembali ke kamar saya, kata Wang Xiaolong. Wang Peng mengangguk. Oke, pergi dan istirahat. Setelah Wang Xiaolong masuk ke kamarnya, dia mengeluarkan tempat tidur giok dingin dari Ring of Asura, duduk di atasnya lalu mulai berlatih taktik Asura. Malam berlalu dan pagi datang. Wang Xiaolong menghentikan latihannya, semua kelesuan dari kemarin telah hilang, membuatnya merasa segar kembali. Meninggalkan kamarnya, Wang Xiaolong berjalan menuju kamar VIHOU. Sesampainya di sana, kebetulan VIHOU keluar. Saya menyapa Sovereign, Sovereign tak terkalahkan di seluruh dunia. VIHOU melihat Wang Xiaolong, langsung berlutut dengan satu kaki memberi hormat. Setelah Wang Xiaolong membantunya mengobati lukanya tadi malam, sikapnya menjadi lebih hormat padanya. Kamu bisa berdiri. Wang Xiaolong mengangguk. Baru kemudian VIHOU berdiri dengan hormat. VIHOU, saat ada orang lain,
panggil aku sebagai Tuan Muda. Wang Xiaolong bergumam dengan suara rendah, juga berhenti memuji yang berdaulat tak terkalahkan di seluruh dunia. Setiap kali Wang Xiaolong mendengar kalimat penguasa tak terkalahkan di seluruh dunia, dia merasa tertekan meskipun dia tahu itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Ren Wokuang, penguasa sebelumnya. Fei Hao berhenti sejenak, lalu berkata, Sovereign Invincible seluruh dunia. Kalimat saat memberi hormat ini ditetapkan oleh Sovereign sebelumnya. Jika kita berhenti, tanda tanya. Wang Xiaolong melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu bahwa aturan ini ditetapkan oleh guru bertahun-tahun yang lalu, tetapi aturan dibuat oleh orang-orang. Saya penguasa saat ini, dan saya katakan aturan ini sekarang dihapuskan. Menguasai? Fei Hao ingin tahu tentang hubungan Wang Xiaolong dengan penguasa lama. Mendengar Xiaolong menyebut penguasa tua sebagai Tuan yang sekarang dia kenal. Benar, siapa lagi selain murid Sovereign lama yang bisa menjadi Sovereign of Asura's Gate? Fei Hao segera menjawab, seperti yang diperintahkan penguasa. Bagaimana pemulihanmu? Wang Xiaolong bertanya. Membalas Sovereign, cedera bawahanmu telah pulih sekitar 70%, dalam 3 hari lukaku akan pulih sepenuhnya, tetapi pembuluh darahku, kata-kata Fei Hao berhenti di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang pembuluh darahmu. Sekarang, ceritakan tentang situasi saat ini di gerbang Asura. Saat Fei Hao mendengarnya, ekspresinya menjadi rumit. Apa itu? Wang Xiaolong mengerutkan kening. Melihat ekspresi Wang Xiaolong, dia tahu Wang Xiaolong telah salah paham, dan dengan cepat berkata, Sovereign, bukannya bawahanmu tidak mau melapor. Sejujurnya, hanya saja bawahan itu tidak begitu jelas, tidak terlalu jelas. Wang Xiaolong terkejut. Ya. Fei Hao mengangguk, dia kemudian menjelaskan kepada Wang Xiaolong. Fei Hao memasuki gerbang Asura 20 tahun yang lalu, dan dia belum pernah ke markas gerbang Asura. 20 tahun yang lalu dia bertemu dengan seorang penatua dari gerbang Asura dan diterima sebagai murid, dan begitulah cara dia memasuki gerbang Asura. Tuannya tidak pernah berbicara dengannya tentang masalah sekte. Nama gurunya adalah Ye Uming. Tapi Tuan memang menyebutkan bahwa setelah penguasa lama menghilang 50 tahun yang lalu, ada perebutan internal untuk posisi penguasa, mengakibatkan gerbang Asura terbelah menjadi 2 faksi. Kata Fei Hao. Dibagi menjadi 2 faksi. Alis Wang Xiaolong berkerut, bertanya, di mana tuanmu sekarang? 3 tahun lalu kami berpisah dan, sejak itu, saya belum pernah bertemu guru. Saat itu, guru berkata dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di kota kekaisaran kerajaan Mohe. Jawab Fei Hao. Kerajaan Mohe. Wang Xiaolong pernah mendengar tentang kerajaan Mohe, tetapi jarak dari sana ke kerajaan Luotong tempat Wang Xiaolong berada terlalu jauh. Untuk mencapai kerajaan Mohe dari kerajaan Luotong, dia harus melewati lebih dari 10 kerajaan lain di antaranya. Jika sudah seperti ini, mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi internal di gerbang Asura saat ini tidak mungkin dilakukan. Saat ini, Lilu berlari dari jauh, wajahnya berubah menjadi senyuman ketika dia melihat Wang Xiaolong. Xiaolong, aku tahu kamu ada di sini. Ayo pergi, perjamuan akan segera dimulai. Mari kita pergi ke sana sekarang. Kepala Wang Xiaolong mulai sakit saat melihat Lilu, dia menoleh ke arah Fei Hao dan berkata, ikut aku. Ya, Tuan Muda. Fei Hao menjawab dengan hormat. Meskipun Lilu terkejut mendengar Fei Hao menyebut Wang Xiaolong sebagai Tuan Muda, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berjalan ke arah Wang Xiaolong dan menarik tangannya, berlari keluar dari halaman, seolah-olah menarik tangan Wang Xiaolong sudah menjadi kebiasaannya. Wang Xiaolong ingin mengambil kembali tangannya, tetapi yang mengejutkan, kali ini, gadis kecil itu mencengkeramnya dengan kuat, tidak melepaskannya. Dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Saat mereka tiba di jamuan makan, mereka bertemu dengan kelompok Wang Peng yang baru saja datang. Ketika Wang Wei melihat Lilu memegang tangan Wang Xiaolong, ekspresinya berubah mengerikan, sedangkan Wang Peng memberikan senyum ambigu kepada Wang Xiaolong sambil memberinya acungan jempol, membuat Wang Xiaolong terdiam. Semua orang duduk setelah memasuki aula utama, dan kursi kelompok Wang Kido sebenarnya ada di meja utama, duduk bersama dengan Lilu.
Wang Xiaolong hendak duduk ketika Lilu datang dan menariknya ke kursi di sebelahnya dan Fei Hou secara otomatis berdiri di belakang Wang Xiaolong. Wang Peng, Wang Kide, dan yang lainnya telah memperhatikan kehadiran Fei Hou di belakang Wang Xiaolong. Mereka mengira Wang Xiaolong membeli Fei Hou kemarin di pasar budak ketika dia berkeliling kota, akibatnya, tidak ada yang bertanya apapun. Fei Hou, cari tempat duduk di samping. Melihat Fei Hou berdiri di belakangnya, ketika kursi di sampingnya kosong rasanya tidak enak, lagi pula, Fei Hou adalah prajurit Orde ke-10. Saat dia berbicara, Wang Wei berbicara dengan keras dengan suara angkuh, duduk. Wang Xiaolong, hari ini adalah pesta ulang tahun Old Patriarch Li, apakah budak yang kamu beli memenuhi syarat untuk duduk di sini? Bab 23, membuat pameran diri sendiri. Wang Xiaolong berbalik untuk melihat Wang Wei, lalu berkata dengan nada dingin, jika dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini, maka kamu bahkan lebih tidak memenuhi syarat daripada dia. Apa? Wang Xiaolong, kamu? Wang Wei benar-benar tersinggung, amarah memenuhi hatinya. Dia memiliki semangat bela diri kelas 10, dia adalah penguasa Wong Clan Manor di masa depan, namun Wang Xiaolong ini sebenarnya mengatakan dia kurang memenuhi syarat jika dibandingkan dengan seorang budak. Saat ini, Wang Kide berbicara, cukup. Kami berada di kediaman Li, jamuan perayaan Old Patriarch Li karena kakeknya telah berbicara, Wang Wei hanya bisa memelototi Wang Xiaolong dengan sepenuh hati. Wang Kide kemudian menoleh ke Wang Xiaolong dan berkata, Xiaolong, apakah orang ini budakmu yang baru dibeli? Dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Alis Wang Xiaolong berkerut, apapun yang terjadi, pada akhirnya, kakeknya masih berpihak pada Wang Wei. Sejak kedua roh bela diri mereka terbangun, itulah sikap Wang Kide. Dia yakin itu jika bukan karena Lilu terus menuntut Wang Xiaolong harus datang, kakeknya Wang Kide hanya akan membawa Wang Wei bersamanya. Wang Kide berbicara lagi. Katakan padamu budak untuk meninggalkan aula, dan menunggu di halaman. Meninggalkan? Kemarahan Wang Xiaolong mulai meningkat, maksud kakek adalah bahwa Fei Hou bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini? Xiaolong, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan kakekmu? Cepat beritahu Anda budak enyahlah. Kami berada di perjamuan perayaan Old Patriarch Li, Anda membawa seorang budak, apakah Anda mencoba memamerkan diri Anda sendiri? Wang Ming menambahkan dengan nada menegur. Enyahlah. Kemarahan Wang Xiaolong terus meningkat, mencibir, meskipun hamba saya baru, tetapi bukan untuk Anda menyuruhnya berkeliling. Anda. Wang Ming tidak mengharapkan kejadian seperti ini di mana Wang Xiaolong akan benar-benar membantahnya, matanya melotot begitu marah hingga hampir jatuh. Cukup, Xiaolong, kata Wang Peng. Patuhi instruksi kakekmu, biarkan dia kembali ke halaman. Meskipun Wang Peng setuju dengan ayahnya, kata-kata Wang Kide dan Wang Ming berlebihan, tetapi dia juga merasa bahwa putranya membawa seorang pelayan pada kesempatan seperti itu tidak pantas. Wang Xiaolong terkejut, menahan amarahnya, dia mengangguk dan berkata kepada Fei Hou di belakangnya, Fei Hou, kembali dan tunggu aku. Saat percakapan berlangsung, ekspresi Fei Hou tenang, ya, cuan muda. Dia memberi hormat dengan hormat setelah mengatakan itu, berbalik dan pergi. Wang Wei merasa bangga melihat Fei Hou disuruh pergi. Lilu, yang duduk di samping Wang Xiaolong, memelototi Wang Wei saat melihat ekspresi puasnya. Tiba-tiba, tawa keras terdengar dari luar aula, itu adalah Patriark Tua Li. Semua orang di aula utama melihat keluar dan melihat Limu, Li Qiang dan tamu lainnya berjalan menuju aula utama di bawah perlindungan para ahli. Melihat mereka, semua orang bangun. Namun, ketika sekelompok orang yang bergembira hendak melangkah ke aula utama, tiba-tiba terdengar teriakan cemas, Patriark Tua, ini buruk. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Suara itu tiba-tiba, dan aula yang dipenuhi tawa menjadi sunyi. Limu kaget saat dia berbalik untuk melihat, yang lain melakukan hal yang sama. Seorang penjaga perumahan yang bingung berlari masuk tampak ketakutan, penjaga terengah-engah saat dia mencapai Limu dan Li Qiang, jarinya menunjuk ke arah pintu masuk utama dan dengan suara gemetar berkata, Patriark Tua, di luar, di luar, di luar. Apa yang terjadi di luar? Perasaan tenggelam merayapi hati Limu, dan dia hampir meneriakkan pertanyaannya. Di luar, ada peti mati besar yang diletakkan di luar.
Penjaga kediaman Li berkata dengan suara bergetar. Apa? Peti mati besar apa masalahnya? Di dalam aula utama, semua patriark dan ahli yang datang untuk memberi selamat kepada patriark tua Li terkejut, dan bisik-bisik beredar di aula. Jantung Limu berdetak kencang, ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata, pergilah. Setelah berbicara, Limu dan putranya Li Qiang berjalan menuju pintu masuk utama kediaman Li dengan cepat, sementara para ahli kediaman Li mengikuti di belakang mereka. Kami juga akan pergi dan melihat-lihat, kata Wong Kido sambil berjalan keluar dari aula utama, diikuti oleh Wong Xiaolong dan yang lainnya, dan Lilu mengikuti Wong Xiaolong. Di usianya, meskipun dia tidak mengerti apa peti mati besar yang ditempatkan di depan pintu masuk utama pada perayaan ulang tahun kakeknya, dia gugup dan tegang. Wong Xiaolong mengikuti kakeknya ke pintu masuk utama, melihat keluar dan melihat peti mati besar berwarna merah ditempatkan langsung menghadap pintu masuk utama kediaman Li. Tutup peti mati diwarnai merah dengan darah manusia dan aroma darah yang kuat melayang di udara menyerang hidung mereka. Hati semua orang menegang menyaksikan pemandangan aneh ini. Limu berjalan ke peti mati. Ekspresinya dingin saat dia berteriak, bajingan mana yang berani mencari masalah dengan kediaman Li? Pergi dari sini. Saat Limu berteriak, udara di sekitarnya bergulung seperti ombak, membentuk singa besar di udara, singa mengaum tanpa henti. Semua orang terkejut dan ekspresi kagum terlihat di ekspresi mereka. Mata Wong Xiaolong berbinar. Ayahnya memberitahunya sebelumnya tentang keterampilan bertarung yang dipraktikkan Limu adalah keterampilan bertarung kelas menengah, peringkat misterius, Skylion Roar. Beberapa saat kemudian, singa di langit menghilang, dan suasana menjadi sunyi. Hei, hei! Suara cekikikan terdengar di udara, dari segala arah membingungkan semua orang tentang sumber suara itu. Pak Tuali, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-80, jadi kami menyiapkan hadiah besar ini untukmu, kamu harus bahagia. Kenapa kamu marah? Temperamen yang buruk biasanya mengarah pada kehidupan yang singkat. Limu terbang. Dengan teriakan nyaring, telapak tangannya mengeluarkan banyak cetakan telapak tangan, yang berputar membentuk badai angin yang sangat besar, berputar-putar saat awan terlihat samar-samar. Telapak awan angin. Badai angin besar yang diciptakan oleh cetakan telapak tangan jatuh di depan gedung pemerintah, dan tiba-tiba sebuah cetakan kepalan hijau lembut menembus udara dan bertabrakan langsung dengan cetakan telapak tangan Limu. Ledakan keras yang memekakkan telinga terdengar saat kedua energi itu bertabrakan. Dua siluet hijau lembut muncul di udara di atas gedung pemerintah saat mereka berdiri di udara. Wong Xiaolong dan yang lainnya melihat kedua sosok itu. Tubuh mereka sebenarnya bersisik seperti ular, dengan mata hitam, wajah mereka ditutupi garis-garis hijau dan ekor panjang seperti ular menempel di punggung mereka. Transformasi jiwa. Mata Wong Xiaolong menyipit. Ketika prajurit mencapai urutan ke-7, roh bela diri mereka mengalami evolusi kedua yang memungkinkan tubuh prajurit untuk berintegrasi dengan roh bela diri mereka. Kemampuan ini disebut transformasi jiwa. Setelah transformasi, prajurit tersebut memiliki kemampuan bawaan dari roh bela dirinya. Misalnya, jika roh bela diri seseorang adalah ular berbisa, maka setelah transformasi jiwa, ki pertempuran di tubuh prajurit akan mengandung sejumlah racun. Jelas, roh bela diri dari keduanya adalah sejenis ular, dan dari kelihatannya, kemungkinan besar ular berbisa. Hei, Pak Tuali, Wind Cloud Form-mu biasa saja. Kami tidak akan membunuhmu sekarang, tetapi dalam 3 tahun, kami pasti akan mencabut nyawa anjingmu. Buka peti mati dan lihat hadiah ulang tahun kami untukmu. Keduanya menyeringai, dan tubuh mereka diselimuti cahaya hijau lembut, lalu menghilang dalam sekejap tepat di depan semua orang. Limu tidak mengharapkan pihak lain melarikan diri saat mereka muncul, jadi pada saat dia sadar kembali dan ingin mengejar, itu sudah terlambat. Ayah! Li Qiang menghampiri Limu beberapa saat kemudian. Dia kemudian melihat peti mati yang disegel dan bertanya, haruskah kita membukanya? Limu berbalik, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, buka. Bab 24, melindungi orang yang dicintai. Setelah Limu berbicara, Li Qiang merasa sangat gugup saat dia pergi menuju peti mati yang berlumuran darah. Telapak tangannya mengenai penutup peti mati, dan itu terbang menjauh, memperlihatkan mayat seorang anak laki-laki berusia 16 hingga 17 tahun,
Warna kulit anak laki-laki itu telah berubah menjadi hijau pucat, begitu gelap hingga tampak hampir hitam. Ketika Li Qiang melihat dengan jelas wajah pemuda itu, seluruh tubuhnya bergetar dan matanya menjadi merah saat air mata jatuh dari wajahnya. Fenger. Fenger saya. Li Qiang membawa tubuh bocah itu keluar dari peti mati dan memeluknya erat-erat. Fengerku. Kamu tidak bisa mati, Fenger. Ratapan sedih Li Qiang menyayat hati. Dan ketika Limu melihat wajah pemuda itu, air mata mengalir dari wajahnya. Dia berdiri di sana dan menangis, tidak lagi peduli dengan wajah atau martabatnya di hadapan orang banyak. Kakak. Pada saat ini, Lilu yang berdiri di samping Wang Xiaolong berlari untuk meraih anak laki-laki itu, terisak-isak saat kedua tangannya menjabat bahu anak laki-laki itu. Saudaraku, ada apa denganmu? Saudaraku, tolong bangun. Aku tidak ingin kamu mati, aku tidak ingin kamu mati saudaraku, tolong bangun. Bangun. Isak tangis Lilu tercekat, tidak bisa keluar. Pada saat ini, para penjaga, pelayan, dan pakar dari kediaman Li semuanya berlutut dan tangisan memenuhi area tersebut. Anak laki-laki yang meninggal adalah saudara laki-laki Lilu, putra satu-satunya Li Feng dan Li Chang. Li Feng sangat berbakat dan, seperti Lilu, dia memiliki roh bela diri kelas 9. 3 tahun lalu, dia ditemukan oleh Distinct Class Sect, salah satu sekte paling terkemuka di kerajaan Luotong, dan diambil sebagai murid pelataran dalam. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan dibunuh dan dikirim kembali ke kediaman Li sebagai hadiah ulang tahun Limu. Semua patriark dari keluarga dan ahli lain yang hadir menggelengkan kepala. Mereka datang untuk memberi selamat kepada Old Patriarch Li pada hari ulang tahunnya yang ke-80, tetapi pemandangan ini justru terurai di hadapan mereka. Fenger, ini salah kakek. Kakek telah menyakiti Limu berlutut, kedua tangannya gemetar saat menyentuh wajah cucunya. Air matanya jatuh di tubuh cucunya, tetapi cucunya tidak bisa lagi bergerak, dan tidak bisa lagi mendengar suaranya. Yakinlah, kakek pasti akan membalaskan dendammu. Sangat. Tekat terlihat di mata Limu. Dari jauh, mata Wang Xiaolong memerah saat dia melihat pemandangan di depannya. Di sekelilingnya ada keheningan. Setelah sekian lama berlalu, Limu membawa tubuh cucunya ke kediaman Li, dan semua orang mengikuti. Di dalam kediaman Li, dekorasi yang dulunya meriah dan berwarna-warni dengan pakaian merah kini menyinggung mata. Perjamuan ulang tahun tidak terjadi. Dan tidak lama kemudian, para patriark dan ahli yang datang untuk menyampaikan ucapan selamat pergi. Kediaman Li yang awalnya meriah dan semarak menjadi suram dan sunyi senyap. Pada akhirnya, hanya kelompok 5 orang Wang Xiaolong yang terakhir tinggal di kediaman Li. Kakak Li, aku minta maaf atas kesedihanmu. Wang Qide datang di samping Limu dan berkata dengan suara yang nyaris berbisik. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan hanyalah mengirim pesan, Wang Clan Manor kami akan menjadi yang pertama membantu. Bahkan Wang Qide tidak membayangkan hal seperti itu akan terjadi, mengingat keadaannya, tidak masuk akal lagi bagi mereka untuk tinggal lebih lama lagi di kediaman Li. Kakak Wang, terima kasih. Limu berkata dengan suara sedih. Wang Qide mengangguk karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, dia berbalik dan hendak pergi dengan Wang Xiaolong dan yang lainnya, tetapi Lilu tiba-tiba berlari ke Wang Xiaolong, terisak, Xiaolong, jangan pergi, oke. Semua yang hadir menoleh untuk melihat Wang Xiaolong. Wang Xiaolong kosong. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menepuk pundak Lilu dengan lembut, dan berkata, jangan khawatir, aku akan sering datang dan mengunjungimu. Aku akan membunuh siapapun yang bertanggung jawab dan membalaskan dendam saudaramu. Mendengar kata-kata Wang Xiaolong, semua orang tersenyum sambil menggelengkan kepala, mereka menganggap kata-katanya sebagai sesuatu yang akan dikatakan anak-anak naif, dan tidak ada dari mereka yang menganggap serius kata-kata Wang Xiaolong. Bahkan Limu tidak percaya diri untuk membunuh pihak lain, apalagi anak berusia 8 tahun. Maka kamu pasti harus datang dan menemuiku, kata Lilu saat air mata mengalir di wajahnya. Wang Xiaolong hanya bisa mengangguk. Limu bangkit dan secara pribadi melihat kelompok Wang Xiaolong keluar dari kediaman Li dan baru masuk kembali ketika kelima siluet itu menghilang. Menjelang malam, kelompok 5 orang Wang Xiaolong mencapai Wang Clan Manor. Wang Xiaolong tidak berlatih malam itu.
Dia berdiri di puncak gunung belakang, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. 2 meter di belakang Wang Xiaolong, berdiri Fei Hao, berjaga-jaga. Entah dari mana, Wang Xiaolong tiba-tiba bertanya, Fei Hao, ketika orang mati, menurutmu apakah mereka akan menjadi bintang di langit malam? Fei Hao tercengang, karena dia tidak menyangka Wang Xiaolong akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Bintang di langit malam di kampung halaman saya sebelumnya, seseorang pernah berkata bahwa ketika seseorang meninggal, mereka menjadi bintang di langit malam untuk melindungi orang yang mereka cintai. Wang Xiaolong menjelaskan dengan lembut. Menjadi bintang di langit malam? Untuk melindungi orang yang mereka cintai. Fei Hao menggelengkan kepalanya, tersenyum. Di dunia ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kekuatan yang bisa menjaga dan melindungi orang yang mereka cintai. Kekuatan dan kekuatan. Wang Xiaolong mengulangi. Ya, kekuatan dan kekuatan. Fei Hao mengangguk. Itu benar, kekuatan dan kekuatan. Wang Xiaolong mengepalkan tinjunya dengan erat. Di bawah langit malam, matanya bersinar seperti bintang. Hanya yang kuat yang memiliki kekuatan untuk menjaga dan melindungi orang yang dicintai. Dia harus menjadi kuat. Dia harus tumbuh lebih kuat dengan cepat. Hanya dengan cara ini dia bisa menjaga dan melindungi orang yang dicintainya. Aura tak terlihat terpancar dari Wang Xiaolong, menakuti Fei Hao. Ayo kembali. Wang Xiaolong berkata dengan ringan beberapa saat kemudian sambil menarik aura yang memancar dari tubuhnya. Dia berbalik dan menuju ke bawah menuju Wang Clan Manor dan Fei Hao mengikuti. Begitu kembali ke Wang Clan Manor, Wang Xiaolong mengeluarkan tempat tidur batu giok yang dingin, duduk, dan mulai berlatih taktik Asura saat aura spiritual dari dunia bawah menyembur seperti air terjun yang tak berujung. Waktu berlalu dan dengan cepat 10 bulan berlalu. Wang Peng memperhatikan bahwa putranya telah meningkatkan usahanya dalam pelatihan sejak dia kembali dari kediaman Li. Setiap hari, putranya tinggal di dalam halaman kecil untuk berlatih, hampir tidak keluar. Hati orang tuanya sakit melihat regimen pelatihan gila putra mereka, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke halaman kecil dan mengunjungi Wang Xiaolong. Dalam 10 bulan terakhir, ki pertempuran Wang Xiaolong meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Setengah bulan setelah dia kembali dari kediaman Li, dia naik ke pertengahan orde keempat dari puncak orde keempat awal, dan 2 bulan kemudian, orde keempat akhir. Setelah 10 bulan, Wang Xiaolong tidak hanya melakukan terobosan ke orde kelima, dia benar-benar maju ke puncak orde kelima akhir. Adapun kitab suci metamorfosis tubuh, dia telah mencapai tahap kelima, kekuatan untuk mengangkut 9 banteng seperti satu. Pagi itu, cuaca cerah. Di gunung belakang, Wang Xiaolong mengayunkan pedangnya dan 100 sinar cahaya muncul, membentuk 2 siklon setinggi 5 meter yang berputar-putar tanpa henti. Saat Tempest of Hell berputar, setiap pohon dan semak di jalurnya dipotong menjadi 100 bagian, ketika tiba-tiba kedua siklon itu berbelok ke kiri, lalu berbelok lagi ke kanan. Dalam 10 bulan, tidak hanya kekuatan Tempest of Hell meningkat 10 kali lipat, tetapi Wang Xiaolong sudah bisa mengendalikan arah sesuai keinginannya. Sekarang, Tempest of Hell miliknya bisa bertahan 12 hingga 13 kali napas. Tempest of Hell telah mencapai penyelesaian besar dan sekarang hanya kekurangan kekuatan. Wang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekeliling. Dia telah memahami suasana Tempest of Hell dan kekuatannya akan terus meningkat seiring dengan ki pertempurannya. Disebutkan di selembar kertas bahwa sekali ada seseorang yang menggunakan jurus ini, itu akan memusnahkan segalanya dalam radius 10.000 li dan bahkan sehelai rumput pun tidak akan bertahan. Hanya ada 20 hari lagi menuju majelis klan berikutnya. Wang Xiaolong berpikir dalam hati saat dia mengingat Blades of Asura dan mereka terbang kembali ke pelukannya. Bab 25, Pertemuan Klan Tahunan hadir lagi. Di gunung belakang, setelah menghabiskan beberapa waktu berlatih Tempest of Hell, Wang Xiaolong kemudian melanjutkan dengan Execute Demon Sword. Meskipun Execute Demon Sword lebih lemah dari Asura Sword, dia bisa menggunakannya melawan lawan biasa. Saat dia mengayunkan pedangnya, menampilkan Execute Demon Sword, bayangan pedang itu berayun seperti gelombang, satu demi satu, menjadi semakin tajam dan agresif seolah-olah mereka bisa membunuh setiap iblis jahat dan memusnahkan hantu.
Pada saat dia selesai melatih Execute Demon Sword, matahari yang menyilaukan sudah tinggi di langit, dan orang bisa merasakan panas di kulit. Wang Xiaolong berhenti dan kembali ke Wong Clan Manor. Ketika sampai di halaman kecil, Fei Hao berdiri di sana, menunggunya. Berdaulat. Fei Hao melihat Wang Xiaolong kembali dan dengan cepat memberi hormat. Dia tahu Wang Xiaolong berlatih di gunung belakang dan akan kembali sekitar jam ini, jadi dia menunggu di sini di halaman. Wang Xiaolong mengangguk saat dia berjalan ke halaman, dan bertanya, bagaimana perkembangan latihan pedang Luohanmu? 5 bulan yang lalu, pembuluh darah Fei Hao yang patah telah pulih dan Wang Xiaolong mengajarinya keterampilan pedang Luohan. Membalas Sovereign, bawahanmu telah berlatih hingga langkah ke-10. Fei Hao menjawab dengan hormat dengan rasa terima kasih yang tulus. Sovereign tidak hanya menyembuhkan pembuluh darahnya yang rusak, tetapi dia juga mengajarinya keterampilan pertempuran tingkat tinggi, pedang Luohan. Dalam 4 bulan ini, kultivasinya bahkan meningkat setelah pembuluh darahnya yang rusak disambungkan kembali. Langkah ke-10, Wang Xiaolong mengangguk dengan puas. Dalam waktu kurang dari setengah tahun Fei Hao ini telah mencapai langkah ke-10. Ketika Wang Xiaolong memasuki halaman kecil, sesuatu yang kecil melompat ke arahnya entah dari mana dan mendarat di bahunya. Dia tidak mengelak, karena itu adalah Violet Spirit Devourer Monkey. Setahun telah berlalu, tetapi tidak ada perubahan pada monyet tungu kecil itu. Namun, meskipun tidak ada perubahan fisik pada monyet kecil itu, kecepatan kultivasinya bahkan lebih menakutkan daripada kecepatan Wang Xiaolong. Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah puncak orde kelima akhir, tanpa menggunakan keterampilan pedang Asura, dia tidak bisa melukai monyet tungu kecil itu. Anak kecil, apakah kamu pergi berburu beberapa hari terakhir ini? Wang Xiaolong tertawa saat melihat monyet tungu kecil di bahunya. Peningkatan kultivasi monyet kecil yang cepat itu semua karena inti binatang yang dia telan dari membunuh binatang buas. Kecepatannya bahkan membuat Wang Xiaolong, yang memiliki bakat bela diri kembar yang luar biasa, merasa iri dengan kemampuannya untuk meningkatkan kultivasi dengan mengkonsumsi inti binatang. Mendengar pertanyaan Wang Xiaolong, monyet tungu kecil itu memberi isyarat dengan kedua tangannya yang kecil, dan kemudian mencicit riang dengan bangga pada Wang Xiaolong, memamerkan hasil panennya dari berburu binatang buas beberapa hari terakhir ini. Menonton kejenakaan lucu monyet kecil itu, Wang Xiaolong tersenyum. Oke, anak kecil, aku akui kamu sangat kuat, oke. Monyet tungu kecil itu menganggukkan kepalanya, yang berarti tentu saja. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan dia menyuruh monyet tungu kecil itu untuk bermain sendiri sementara dia berdebat dengan Fei Hao menggunakan Execute Demon Sword. Tidak diragukan lagi, Fei Hao menekan kekuatannya di puncak orde kelima akhir. Dalam 2 bulan terakhir, pengalaman bertarung Wang Xiaolong telah meningkat pesat saat dia terus bertarung dengan Fei Hao yang merupakan prajurit orde ke-10. Tapi, monyet tungu kecil yang dikirim Wang Xiaolong tiba-tiba berlari kembali, melompat ke arah Fei Hao dan menyerangnya. Dengan demikian, adegan berubah dari 2 orang bertanding menjadi 2 orang dan 1 monyet bertanding. Wang Xiaolong menyerang monyet tungu kecil menyerang Fei Hao dan sebaliknya, Fei Hao menyerang Wang Xiaolong. Terkadang, Wang Xiaolong dan monyet tungu kecil akan menyerang Fei Hao bersama. Seluruh halaman kecil dipenuhi kilatan pedang dan cakar monyet. Cakar monyet tungu kecil itu sangat tajam, sebanding dengan senjata tingkat keramat. Fei Hao menghadapi tekanan ekstrim melawan 2 lawan, terutama dengan kultivasinya ditekan pada puncak orde kelima akhir, dan pada saat kecerobohan, dia tergores oleh cakar monyet, dia hanya bisa menyeringai meski sakit. Dengan kehadiran Fei Hao dan monyet tungu kecil, hari-hari pelatihan Wang Xiaolong tidak membosankan dan membosankan. Sangat cepat, 20 hari berlalu. Sekarang sudah akhir tahun. Sama seperti tahun lalu, di dalam Wong Clan Manor ada dekorasi pernak-pernik pesta dan lampion warna-warni. Di mana-mana, para penjaga, pelayan, dan pelayan sibuk, penuh keceriaan. Besok adalah majelis klan tahunan. Wang Xiaolong berdiri di tengah halaman kecil menyaksikan salju putih bersih melayang turun. Tangannya terulur untuk menangkap kepingan salju, merasakan dingin saat kepingan salju mendarat di telapak tangannya,
Wang Xiaolong ingat bahwa sudah 3 tahun sejak terakhir kali salju turun. Dia menyukai sinar matahari, dan dia juga menyukai saat turun salju dan menyelimuti dunia dengan warna putih seolah menutupi keburukan dunia. Fei Hao berdiri 2 meter dari Wang Xiaolong, menjaga diam-diam. Aku ingin tahu apa yang Lilu lakukan sekarang. Wang Xiaolong berpikir di dalam hatinya. Sejak mereka kembali dari kediaman Li, Wang Xiaolong dan Wang Peng mengunjungi kediaman Li 2 kali. Sejak insiden perjamuan itu, Lilu menjadi pendiam dan membenamkan dirinya dalam latihan seperti Wang Xiaolong. Salju terus turun dan beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong seluruhnya tertutup salju. Dengan goncangan kecil, tumpukan salju jatuh ke tanah dan dia berbalik dan meninggalkan halaman kecil, menuju halaman timur bersama dengan Fei Hao. Saat dia memasuki halaman timur, dia mendengar ibunya, Suyan, terisak. Dia berjalan lebih cepat dan pergi ke aula. Dia melihat Suyan memeluk saudara perempuannya, Wang Min, dan saudara laki-lakinya, Wang Xiaohai, dengan mata merah karena menangis. Dan ayahnya duduk di samping, wajahnya penuh amarah. Di wajah saudara perempuannya, ada 2 bekas telapak tangan merah yang jelas dan terbakar dan sudut bibir adik laki-lakinya pecah, dengan darah menetes dan kedua matanya bengkak dan hitam. Rupanya, dia dipukuli. Siapa yang memukul kalian berdua? Kemarahan Wang Xiaolong meningkat saat dia melihat ke arah adik perempuan dan laki-lakinya. Siapa lagi selain Wang Wei itu? Suyan menangis. Wang Wei. Rasa dingin yang sedingin es melintas di mata Wang Xiaolong. Benar saja, selain Wang Wei, di dalam Wang Clan Manor, siapa lagi yang berani mengalahkan anak-anak tuan bangsawan kedua? Hari ini, Xiao Hai dan aku pergi bermain di halaman barat. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu dengan kelompok Wang Wei dan Zhou Xuedong. Mereka bilang kami memblokir jalannya dan memukul kami. Wang Min menangis. Suyan melanjutkan. Setelah dia memukul Wang Min dan Xiao Hai, dia bahkan menanggalkan pakaian mereka apa. Wang Xiaolong meninggikan suaranya saat niat membunuh tertanam di dalam hatinya. Dalam cuaca dingin dengan salju yang turun, karena keduanya tidak memiliki ki pertempuran, jika saudara perempuan dan laki-lakinya ditelanjangi, mereka bisa mati beku. Kakak, Wang Wei ingin aku menyampaikan pesan kepadamu. Dia berkata besok di majelis klan, dia akan membiarkanmu terlihat bagus. Wang Min menyampaikan pesan tersebut kepada Wang Xiaolong. Ingin aku terlihat bagus. Wang Xiaolong menekan niat membunuh di dalam hatinya. Sejak pertemuan besok, maka dia akan membiarkan Wang Wei menikmati 1 hari lagi. 1 malam berlalu. Salju telah berhenti turun. Langit cerah tanpa adanya sinar matahari. Wang Xiaolong menghentikan latihannya dan meninggalkan halaman kecil bersama Fei Hao, menuju halaman timur. Ketika mereka sampai di serambi utama, sebagian besar tetua, pelayan, dan murid telah tiba. Mata Wang Xiaolong memindai aula utama dan melihat bahwa ayah dan anak, Wang Ming dan Wang Wei sudah ada di sana.